Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan saya Indri Sulistianingsih dan rekan saya Ahmad Faiz Muhtadi ingin mempresentasikan teori bab 15 tentang kepemimpinan. Pembahasan di sini yaitu ada pengertian kepemimpinan, fungsi dan peran pemimpin dalam organisasi, teori kepemimpinan, tipe-tipe kepemimpinan, fungsi dan sifat kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan yaitu proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok. Adapun definisinya menurut Georg Terry, kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Gail Feynman and E. Keller, kepemimpinan adalah kemampuan untuk menciptakan kegiatan kelompok, mencapai tujuan organisasi dengan efektivitas maksimum dan kerjasama dari tiap-tiap individu. Fungsi dan peran pemimpin dalam organisasi. Yang pertama, peranan yang bersifat interpersonal. Yang dimaksudkan adalah untuk menumbuh suburkan iklim solidaritas dan kebersamaan dalam organisasi. Yang kedua, peranan informasional, yaitu bahwa kedudukan selaku unsur pemimpin dalam organisasi, manajemen menjadi pemantau arus informasi dalam organisasi di samping peranan selaku penerima dan pembagi informasi. Yang ketiga, peranan selaku pengambil keputusan. Pada tingkat yang berbeda-beda, para manajer dalam suatu organisasi berperan selaku pengambil keputusan, baik yang sifatnya strategis, fungsional, dan teknis operasional. Teori kepemimpinan. Yang pertama, teori kepemimpinan sifat. Dalam perkembangannya, teori ini mendapat pengaruh dari aliran perilaku pemikir psikologi yang berpandangan bahwa sifat-sifat kepemimpinan tidak seluruhnya dilahirkan, akan tetapi juga dapat dicapai melalui pendidikan dan pengalaman. Sifat-sifat itu adalah sifat fisik, mental, dan kepribadian. Yang kedua, teori kepemimpinan perilaku dan situasi. Perilaku seorang pemimpin mendasarkan teori ini cenderung ke arah dua hal, yaitu konsiderasi dan inisiasi. Yang ketiga, teori kewibawaan pemimpin. Kewibawaan merupakan faktor penting dalam kehidupan kepemimpinan. Yang keempat, teori kepemimpinan situasi. Seorang pemimpin harus merupakan seorang pendiagnosa yang baik dan harus bersifat fleksibel, sesuai dengan perkembangan dan tingkat kedewasaan bawahannya. Yang kelima, teori kelompok. Agar tujuan kelompok atau organisasi dapat dicapai, harus ada pertukaran yang positif antara pemimpin dan pengikutnya. Tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe otoriter atau autoritarian. Dalam kepemimpinan ini, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota kelompoknya. Bagian pemimpin adalah menggerakkan dan memaksa kelompok. Batasan kekuasaan dari pemimpin otoriter hanya dibatasi oleh undang-undang. Yang kedua, tipe laissez-faire, biarkan mereka sendiri. Dalam tipe kepemimpinan ini, sebenarnya pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya. Dia memberikan bawahannya berbuat sekehendak. Yang ketiga, tipe demokratis. Pemimpin ikut berbaur di tengah anggota kelompoknya. Hubungan pemimpin dengan anggota bukan sebagai majikan dengan bawahan, tetapi lebih seperti kakak dengan saudara-saudaranya. Yang keempat, tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga semi-demokratis atau manipulasi diplomatik. Pemimpin dan bertipe pseudo-demokratis hanya tampak saja bersikap demokratis, padahal sebenarnya tidak bersikap autokratis. Yang kelima, tipe karismatik. Seorang pemimpin yang karismatik memiliki karakteristik yang khas, yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang sangat besar, dan para pengikutnya tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret mengapa orang tertentu itu dikagumi. Pengikutnya tidak mempersoalkan nilai yang dianut, sikap, dan perilaku serta gaya dari si pemimpin. Fungsi kepemimpinan. Yang pertama, perencanaan. A. Mencari semua informasi yang tersedia. B. Mendefinisikan tugas. C. Menetapkan tujuan kelompok. Yang kedua, pemerakasan. A. Memberikan pengarahan pada kelompok mengenai saran dan rencana. B. Membagi tugas pada anggota kelompok. C. Menetapkan standar kelompok. 3. Pengendalian. A. Memelihara antara kelompok. B. Mempengaruhi tempo. C. Menjaga relevansi kondisi. 4. Pendukung. A. Memberi semangat kepada kelompok atau individu. B. Menciptakan semangat tim. C. Meredakan ketegangan dengan humor. Yang kelima, penginformasi. A. Memperjelas tugas dan rencana. B. Menerima informasi dari kelompok. C. Membuat ringkasan atau usul dan gagasan yang masuk akal. Yang keenam, pengevaluasian. A. Mengevaluasi kelayakan gagasan. B. Menguji konsekuensi yang diusulkan. C. Mengevaluasi prestasi kelompok. Sifat kepemimpinan. Yang pertama, capacity. Meliputi kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan bicara, keaslian, dan kemampuan nilai. Kedua, assessment. Meliputi gelar kesarjanaan pengetahuan, keberhasilan, dan olahraga. Yang ketiga, responsibility. Meliputi mandiri berinisiatif, tekun, agresif, percaya diri, dan keinginan untuk maju. Yang keempat, participation. Meliputi aktif, kemampuan bergaul, dapat kerjasama, mudah menyesuaikan diri, dan humoris. Yang kelima, status. Meliputi kedudukan sosial, ekonomi, dan ketenaran. Yang keenam, situation. Meliputi mental dan status yang